منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kurung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sama Islam mereka atau hamba saya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jadi wanita itu seluruh tubuhnya aurat, seluruh tubuhnya menarik semuanya bagi laki-laki, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, kecuali wajah dan tangan. Nah, bolehkah laki-laki memandang kepada wanita? Boleh dalam 3 hal. Nah, itu dulu tuh. Boleh 3 hal. Laki-laki memandang kepada wanita sekedarnya dalam 3 hal. Pertama, dalam hal menuntut ilmu pengetahuan. Gurunya ibu-ibu, sedangkan muridnya laki-laki. Karena dalam ilmu pengetahuan, dalam belajar, dibolehkan memandang kepada gurunya yang wanita. Boleh. Yang kedua, dalam hal perobatan, dokter. Nah, kebetulan yang ahli paru-paru itu dokternya wanita, pasiennya laki-laki, boleh memandang sekedar ada hubungannya dengan perobatan sakit paru-paru atau sakit kanker. Banyak ibu-ibu yang boleh memandang, boleh dalam hal perobatan. Yang ketiga, dalam keadaan banjir sehingga ada yang jatuh atau kecelakaan atau bencana alam, entah gempa, gunung meletus, air banjir, tidak apa-apa dipegang wanita. Jangan nanti ditutup pula mata atau dipegang tangannya untuk menyelamatkan dia. Jangan, buka ya, nggak apa-apa, nggak berusaha itu. Hati yang kaku ya. Itu yang kaku tuh. Iya, jangan kaku. Gendong lah, nggak apa-apa. Jangan nanti udah selamat dan selesai dia masih digendong juga lagi. Nah, itu nggak boleh. Sekedar untuk menyelamatkannya. Dalilnya apa? Dalil fikihnya mengatakan ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat, hal yang sebelumnya itu dilarang menjadi dibolehkan untuk sementara. Sama dengan kita yang hanyut di tengah hutan,
hanya ada babi yang tak berdaya di situ yang bisa kita makan. Yang lain-lainnya binatang melarikan diri. Yang satu-satunya binatang dekat dengan kita babi. Ambillah pisau, tusuklah jantungnya atau hatinya, dibakar atau dimakan. Boleh, tapi tak boleh sampai kenyang. Makannya hanya sekedar untuk menyambung nyawa. Sudah itu mohon ampun kepada Allah, ya Allah, bukan sengajaku memakan babi ini, cuma babi ini yang tak bisa lari dalam banjir. Sedangkan kuda atau kijang, binatang lain yang halal, dia melarikan diri. Mohon ampun ya Allah. Itu diampunkan oleh Allah. Dasarnya keadaan darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat, apa yang semulanya dilarang menjadi halal. Nah, masih panjang kalau kita uraikan satu persatu ya yang berkaitan dengan iman. Terakhir tentang iman adalah seluruh orang yang beriman pasti diuji. Surat 29. Walaqad fatanna alladziina min qablikum. Ayat berapa Ustaz ingat Ustaz? Surat bahwa kamu tidak dibiarkan mengatakan beriman sebelum kamu diuji. Surat 29 ayatnya lupa ayat berapa. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Iya betul. Ayat berapa tuh Ustaz? Ingat. Coba kita tolong kalian aja cari. Surat 29 ayat berapa? Mungkin ayat 1. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Ayat 2. Ayat 2. Ya silakan. Siapa yang menemukan ayat 2 tadi itu? Syafiq. Baca. Baca. Ayat 2. Iya, ayat 2 dan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat apa tadi? Surat 2. Surat 29. Iya, ayat 2. Ayat 2. Ahasiban nasu an yusrafu an yaqulu amanna an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya Apa? Walaqad fatanna alladziina ayat 3 ya? Ayat 3. Walaqad fatanna alladziina. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ya. Artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, itu dia. Fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna alladziina kadzibin. Allah mengetahui siapa yang betul-betul beriman lalu dia benar, siapa orang yang tidak beriman lalu dia berdusta. Dipisahkan oleh Allah orang yang benar beriman dengan orang-orang yang tidak beriman dia pendusta. Atau orang beriman karena imannya tipis dia menjadi pendusta. Itu diuji oleh Allah. Nah, selesai tentang falsafah iman. Masih tersisa sedikit. Nah, ini dia. Bisa untuk pelajaran kristologi. Ya. Nah, sebetulnya pelajaran kristologi ini 1 hari dari pagi sampai sore. Ya. Kalau waktunya panjang. Tapi karena waktu kita singkat, Ustaz kasih dasar-dasar saja ya. Dasar-dasar kristologi. Dasar-dasar kristologi. Apa dasar-dasar kristologi itu? Di dalam Al-Quran surat 4 Surat An-Nisa ayat 157. Coba baca. Dan kemudian surat 6 ayat 116. Oh bukan. Ini dulu. Surat 4 ayat 157. Coba yang di depannya lagi. Over ming depan. Coba aja.
Ya, surat 4 ayat 157 tentang dasar-dasar Kristologi. Artinya saja. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Nah, mereka mengaku orang-orang Nasrani membunuh Isa Al-Masih. Nah, ini dasar kita belajar Kristologi. Terus, Isa putra Maryam Ya. Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Let's show ya. Tapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Nah. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang bunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, Nah. melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nah, ada saran Bapak kepada kalian semua. Ayat ini wajib dihafal, dijadikan ayat salat. Ya. Nah, karena ayat ini jarang dibaca orang untuk ayat salat, jarang sekali. Umur Ustaz sekarang sudah 66 tahun, belum pernah sekalipun mendengarkan imam membaca ayat ini. Surat apa tadi Ustaz? Surat 4 ayat 157. Belum pernah imam membacakan ayat ini dalam sholat, kecuali dia memang mau menghatam Quran baru terbaca. Tapi yang sengaja memilih ayat ini untuk ayat sholat jarang sekali. Nah, pesan Ustaz kepada kalian semua, mulailah kalian yang mengikut LDB ini wajibkan pada diri kita hafal satu ayat ini, jadilah dulu yang berkaitan dengan Kristologi. Surat 4 ayat. Surat 4 ayat 157. Ulangi lagi baca artinya. Mana ada artinya? Nih, baca artinya. Nah, ulangi. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nah, sambung surat 5. Nih masih sambung ya. Surat 5 Al-Maidah ayat 117. Ini keterangan skripsinya nih. Nih. Anak Ustaz kan 4 orang, keempat-empatnya jurusan bahasa Inggris. Jadi datanglah orang misionaris dari Kanada dan Amerika itu untuk menjaring anak jurusan bahasa Inggris untuk dimurtadkan. Lalu anak Ustaz masuk ke sana, ada main pingpong di situ di mana? Jalan apa namanya? Jalan Mesra, jalan apa namanya? Nah, jadi untuk dimurtadkan itu caranya oleh dia, tolong ajarkan saya bahasa Indonesia dari kitab Injil bahasa Indonesia. Lalu dia mengajak, ditelepon saya oleh anak saya, ayah katanya, orang ini rupanya mau mengajak aku masuk Kristen dengan mengungkapkan mukjizat-mukjizat Nabi Isa bisa berjalan di atas air. Lalu dia minta, coba sebutkan satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Nabi Isa kalau ada kelemahannya. Al-Quran pun menyebut kelemahan, kelebihan Nabi Isa, tidak ada kelemahannya. Jadi Ustaz sebutkan waktu itu, Ustaz menatar di LPMP Provinsi Riau. Nah, kata saya, suruh dia membaca surat Al-Maidah ayat 117. Dibaca, dikasihlah, jika dibacakan oleh anak saya itu artinya, terdiam dia, namanya Matthew. Lama dia terbenung. Sampai ke rumah anak cerita, ya semenjak ayat kasih surat Al-Maidah ayat 117 itu tak berbicara dia, termenung dia, nampaknya mengena di hatinya, tak bisa bicara dia. Sampai sekarang akhirnya berhenti dia sekali pertemuan dikasih 50.000. Setiap pertemuan kasih 50.000, sudah itu tak diundangnya lagi. Lama dia terenyuh. Ini kalau lama ini beberapa ayat mungkin dia bisa masuk Islam. Termenung, berhari-hari dia termenung memikirkan surat Al-Maidah ayat 117. Baca artinya saja. Lagi. Ini sini. Baca dengar. Apa sebab berhari-hari si Matthew itu termenung? Artinya tidak.
Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan Nah, kepada ini aku. kata Nabi Isa. Dan Nabi Isa kan disidang besok di akhirat. Ya Allah, aku tak pernah mengatakan kepada orang Kristen bahwa aku adalah Tuhan. Tak pernah ya Allah. Aku malu di hadapanmu. Bahkan rahasia dalam hatiku engkau tahu ya Allah. Tak pernah. Mereka saja yang bertuhankan saya. Saya tak pernah mengatakan diri saya Tuhan. Ya, ulangi. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka. Selama aku berada di tengah-tengah mereka, maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Hampir setengah 4 lagi. Jadi makanya yang akan turun nanti dekat hari kiamat adalah Nabi Isa. Kenapa? Karena ada 2 miliar orang di dunia ini menyembah dia. Banyak dia. 2 miliar orang di Eropa menyembah Nabi Isa. Lalu ditanyalah Nabi Isa oleh Allah, benarkah kamu dan ibumu kamu katakan dia sebagai Tuhan? No, tidak ya Allah. Mereka saja yang mengatakan aku ini Tuhan, padahal aku malu di hadapanmu. Tak berdaya aku untuk mengucapkan diriku sampai menjadi Tuhan. Engkau maha mengetahui rahasia hidupku ya Allah. Termenunglah si Matius tadi menangis. Kenapa? Karena di dalam Injil itu sendiri disebutkan bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh. Kita buka ada namanya kitab Matius. Terakhir kitab Matius pasal 27 ayat 46. Ya, yang terbunuh itu sebetulnya Yudas Iskariot dengan mengucapkan Eli, Eli, lama sabachthani. Kitab Matius pasal 27 ayat 46. Oh Tuhanku, kata Yudas Iskariot, oh Tuhanku, apakah sebabnya engkau meninggalkan aku? Kenapa itu ucapan Yudas Iskariot? Karena Nabi Isa tak pernah menyebut Tuhanku kepada Allah. Dia hanya menyebut Bapakku, wahai Bapa yang ada di surga. Tak pernah dia menyebut ilahi. Sedangkan dalam ayat ini dikatakan ilahi. Eli, Eli, lama sabachthani. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, apa sebabnya engkau meninggalkan aku? Berarti yang disalib itu bukanlah Nabi Isa, tapi Yudas Iskariot, murid yang pengkhianat. Karena disogok dengan 13 keping emas. Karena semuanya pakai jubah, 13 orang. Tentara Pilatus itu ragu, yang mana yang Isa? Karena wajahnya sama-sama merah, kemerah-merahan, tak tahu yang mana yang Nabi Isa. Datanglah kepada Yudas. Yudas, coba kau tunjukkan yang mana yang Isa. Baiklah, cara aku menunjukkan nanti. Aku bersalaman dengan dia. Setelah aku bersalaman, aku cium dia. Itulah yang Isa. Kalau aku bersalam tangan saja, tidak aku cium dia, itu bukan Nabi Isa. Pergilah dia bersalaman dengan 12 orang. Ternyata sampai kepada Nabi Isa, diciumnya Nabi Isa, bubuk Nabi Isa. Tak biasanya dia dicium kalau bersalaman. Hanya tangan saja, karena bubuk Nabi Isa, wajahnya merah. Yang siapa tadi juga bubuk melihat reaksi Nabi Isa, si Yudas. Jadilah merah juga wajahnya. Jadi dalam kelompok itu di rumah Matius itu 2 orang yang wajahnya sama-sama merah, sehingga tentara Pilatus tadi ragu, sama merahnya, tingginya sama, pakaian sama juga, yang mana yang Isa ini? Ditangkapnya saja yang terdekat. Ternyata yang terdekat itu adalah Yudas Iskariot, sedangkan Nabi Isa menyelamatkan diri dari jendela. Badannya menjadi ringan, diselamatkan oleh Allah. Dikatanya naik ke langit gitu ya. Nah, jadi Nabi Isa selamat, Yudas ini tertinggal. Kata Yudas, kenapa aku yang ditangkap? Tadi kan aku yang mau beritahu. Janganlah kamu berpura-pura, kata Pilatus. Kamu ini pura-pura pula. Iya, bukan Isa, aku tak percaya. Jangan kamu berpura-pura. Ketika dia tangkap itu, dia melawan dan dia membalikkan badannya. Berserakanlah 13 keping emas itu dari dalam sakunya. Tak jadilah dia menikmati sogok itu, tapi dia digiringkan ke bukit Golgota untuk ditebus perutnya dan dipalangkan tangannya. Dialah yang mati sambil berseru di atas kayu itu,
Eli, Eli lama sabaqtani. Lama Oh Tuhanku, apakah sebabnya engkau meninggalkan aku? Nah, cukup dasar-dasarnya ya. Kan tak banyak ya. Kitab Matius pasal 27 ayat 46. Tentang haramnya bagi. Kemarin kitab Imamah pasal 11 ayat 7 dan ayat 8. Tentang wajib pakai jilbab, kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Itu saja ayat Injil yang ditunjukkan. Tidak ada yang lain. Ajaran Paulus, Hah? Wah, Paulus ini bagaimana? masukkan sedikit, waktu ada sedikit lagi. Pertama. Nih. Dari situ aja. Enggak apa. Dari situ aja, enggak apa-apa. Coba aja, enggak apa. Biasa istirahat pula sini. Nah, ya. Berapa menit lagi? 5 menit. Ada 22 menit lagi. 22 menit. Jadi 10 menit dah. 10 menit lagi. Iya. Jadi ada ajaran-ajaran yang memplesetkan ajaran Isa itu namanya Paulus. Ya Pak ya? Dia sebenarnya murid dari Isa, tapi dia menyeleweng. Paham? Dan inilah yang menguasai ajaran Kristiani sekarang ini. Baik di Kristen Protestan maupun Katolik. Ya Pak ya? Dominan ajaran Paulus ini yang dipelajari oleh orang-orang Nasrani itu. Salah satunya apa? Dosa waris. Ini yang ditentang oleh kita dengan hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, suci. Jadi tidak ada dosa waris. Betul? Tidak ada. Tapi di Kristen ada dosa waris. Fa'abawa, di tangan kedua orangnya tuanya lah anak tadi bisa jadi rusak, jadi orang baik atau tidak baik ya. Ini Yahudi, Majusi, Nasrani, kita orang tuanya. Ini dia. Jadi dosa waris ini sampai hari ini tidak semua pengikut Kristen yang menerimanya. Kenapa? Masa saya menanggung dosa? Ada anggap pula Isa itu menanggung dosa kita semua? Kan tidak masuk akal tuh. Makanya diingatkan kita di dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Silakan buka surat 30 ayat 30 Ar-Rum. Nah, silakan baca. Siapa yang baca? Mana namanya Bu? Ini semangat semuanya di Bu. Mana Waktu 10 menit lagi. Nah, enggak baca artinya saja. nah artinya saja. Iya. Ya. Surat 30 ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah. Ya. Sebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Tapi hari ini banyak yang sadar orang Kristiani. Betul? Yang masuk Islam itu bukan orang yang bodoh-bodoh ya Pak. Ya. Yang mengerti memang dosa waris tidak ada sebenarnya. Makanya diadakan pesantren kilat ya Pak ya, supaya kamu paham. Kenapa? Karena di sekolah umum tidak ada. Tidak ada. Dikatakan Isa anak Tuhan. Mana pula Allah itu beranak. Dikomplain orang juga, termasuk dia untuk fotokopi Ustaz. Apa kata anak SD dengan kawannya? Masa ya Tuhan itu beranak? Karena separuh-separuh di sana Ustaz penduduknya ada Kristen, ada Muslim. Orang Muslim aneh pula ya katanya. SD baru, mana ada Tuhan beranak? Yang beranak itu makhluk. Tuhan itu tidak makhluk. Kausa prima kausa, penyebab utama, tiada penyebab yang lainnya. Betul tuh Ustaz? Penyebab. Jadi Tuhan itu tidak beranak. Di sini ragu enggak dia? Makanya banyak pendeta-pendeta hari ini masuk Islam. Oke, waktu. Habis? Nah, ada inkarnasi itu apa tuh? Isa tuh menjelma sifat Tuhan tuh ke dia menjelma. Mana bisa menjelma? Kenapa? Karena Tuhan itu tidak bisa diserupai, betul? Mukhalafatul lil. Dia tidak serupa. Dazan. Nah, dia disalib yang dibilang Ustaz tadi, Yudas Iskariot. Apa kata Yudas? Eloi, yang dibilang orang Eli, lama sebab Tuhan, kenapa aku ditinggalkan? Itu saja. Mudah-mudahan
berkah bertemu kita pada sesi yang lain nantinya insya Allah, dan mudah-mudahan kamu semakin berilmu. Kenapa? Karena kamu dibekali ilmu memang untuk menghadapi tantangan, apalagi yang mau keluar negeri besok. Mudah-mudahan tidak dikristenkan orang kita. Itu aja. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dokter Amin. Lah dokter loh Pak. Bapak apa? Ah, ini dia. Allah. Ah, ini dia. Terima kasih kepada Bapak Safiadis dan Dokter Muhammad Rakib. Semoga ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Oh, kondisi kami langsung Kami langsung pulang. Oh iya Pak. Jadi penutupan malam besok ya. Malam besok penutupan. Iya. Sesudah Isya. Insyaallah. Kami maghrib sudah di sini besok. Masya Allah.